Shalom. Ya, makasih. Bersyukur kita ada sebagaimana adanya kita semua karena kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tetap berlangsung di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin sharing firman Allah dengan tema atau judul penyertaan-Mu sempurna, di mana ada sebuah lagu yang menyatakan juga demikian. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini, mari kita simak dengan baik-baik, kita buka hati, kita berikan perhatian yang sungguh, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain, tidak melayang pikiran kita, tetapi terus usahakan kita bisa fokus mendengarkan apa yang akan dipaparkan pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang tentu tidak asing bagi kita orang percaya, yang diambil di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10, dan mengapa firman Tuhan ini yang diambil untuk mendukung tema kita penyertaan-Mu sempurna, maka kita juga akan memahaminya jika kita menyimak secara baik-baik. Yesaya 41 ayat 10, mari jemaat sekalian juga akan membaca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, perhatikan ayat firman ini mengatakan janganlah takut. Mengapa kita tidak perlu menjadi takut? Firman ini menyatakan bahwa yang pertama Tuhan menyertai kita. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena Allah menyertai. Mengapa kita tidak perlu takut juga? Sebab kita menjadikan Allah itu adalah Allah kita. Allah yang tadi dalam puji-pujian kita menyatakan Allah itu luar biasa. Kasih setianya tetap berlangsung dalam hidup kita. Dia menyertai kita, dia menolong kita, dia menopang kita, dan dia tetap ada dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, kenapa dia disebut sebagai sempurna? Penyertaan-Mu sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Ada yang tahu? Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kenapa disebut sempurna? Tidak bercela. Ya, tidak bercela. Kenapa tidak bercela? Apa maksudnya? Apa maksudnya sempurna? Mengapa penyertaan Tuhan itu sempurna? Kenapa? Karena Tuhan itu pasti selalu, ya, berarti bahwa kehadirannya, perlindungannya, pimpinannya, pertolongannya, pembelanya itu nggak mungkin pernah gagal dalam hidup kita. Kalau Allah menyertai kita, semua hal yang ada dalam kendali kuat kuasanya itu tentunya tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Firman Allah katakan apa? Jika Allah di pihak kita, artinya siapa yang akan kita hadapi? Nggak perlu takut. Pergumulan, persoalan, tantangan apapun juga dalam hidup kita, nggak perlu takut. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, ada 365 kata jangan takut yang menandakan tiap-tiap hari kita tidak boleh menjadi takut. Kenapa tidak boleh menjadi takut? Karena kita meyakini bahwa Allah yang kita jadikan itu Allah kita, Dia menyertai. Dia adalah Allah Immanuel. Dan mengapa demikian? Allah kita itu penyertaannya sempurna karena Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, setiap saat dia ada bersama dengan kita.
Kata Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah ingkar janji, dia pasti tepati. Jadi kasih setia Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sempurna adanya, tanpa cacat celah. Tuhan menyertai juga dengan rencana yang baik. Dia sediakan sebuah rencana besar yang terbaik buat hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 kita hafal bahwa dia selalu merancangkan sesuatu yang tidak membuat kita mendapat celaka. Kemudian penyertaan Tuhan juga itu tidak bergantung pada situasi apapun juga. Firman Tuhan Yesaya 43 ayat 2 berkata begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api sekalipun, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wow, luar biasa. Kalau ada Tuhan yang menyertai. Kemudian Tuhan menyertai kita dengan kuasanya. Kuasanya yang bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Matius 28 ayat 20 bagian B berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Akhir zaman. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau yang menolong menyertai kita itu orang-orang yang terbatas, maka ketika menghadapi berbagai persoalan yang dia lebih besar persoalan itu daripada dirinya, dia tidak bisa menolong kita. Tapi yang menyertai kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian penyertaan Tuhan itu nyata sempurna terbukti dalam track record yang ada dalam sejarah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita baca ceritanya dalam kitab suci kita. Jadi Allah berusaha meyakinkan kepada kita. Firman Allah sekali lagi katakan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah ragu, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kalau aku dijadikan Allahmu, maka aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa pakai tangan kanan, gak pakai tangan kiri? Ada maknanya. Kalau kita dalami, tapi saya tidak sedang bicara untuk yang itu. Karena itu tema yang tersendiri. Dan mengapa kita tidak perlu takut? Manusia pada dasarnya ada. Mungkin kalau mau dirumuskan ada 5 area yang dia takuti. Pertama mungkin dia takut mati. Takut mati nggak Ahun? Kalau dibilang nggak takut mati, benar. Kenapa kita perlu jaga kesehatan? Supaya panjang umur ya, sehat-sehat kan, enak kan? Terus kalau kita, kenapa kita sampai berani korbankan uang berapapun juga? Supaya kita nggak mati kalau lagi sakit, betul nggak? Pada dasarnya manusia takut mati. Ya kalau dibahas banyak ya, tapi cepat takut mati, takut kehilangan. Kehilangan apa? Bisa kehilangan keluarga, orang-orang yang kita kasih, barang yang berharga buat kita. Apalagi? Banyak hal yang lain. Kita takut apa lagi? Takut apa? Takut gagal. Waduh, mau coba ini, coba itu, mau usaha ini, coba itu. Takut gagal. Takut apa lagi? Takut miskin. Kadang-kadang orang suka bisa jadi pelit. Waduh, simpen ini, simpen ini. Ayo kita gini. Jangan sampai kita jadi miskin. Apa kira-kira? Takut apa lagi ya? Takut, tadi apa takutnya? Mati, kehilangan, ya, yang berharga dalam hidup kita. Takut gagal, takut miskin, takut apa lagi? Takut ditolak. Kadang-kadang kita gara-gara takut ditolak, ya, kita udah defensif sikapnya. Kalau aku menyatakan cinta kepada dia, jangan-jangan cintaku ditolak. Akhirnya dia nggak berani mengungkapkannya. Takut ditolak. Kalau aku ini, kalau aku begitu, nanti ditolak. Ya mungkin ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi takut. Tapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan sengaja ditampilkan
penyertaan-Mu sempurna agar kita dalam hidup perjalanan kita selanjutnya, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut, sekalipun dunia akan membawa kita kepada berbagai tantangan yang lebih sukar ke depan. Ada banyak di era yang masa sekarang ini, kadang-kadang ekonomi tidak menjadi lebih baik. Krisis yang terjadi sebenarnya di berbagai area, bukan cuma Indonesia, ekonomi yang mulai tidak pasti, berita-berita yang banyak, jatuh tempo sekian ribu triliun yang harus dibayar, bunganya saja Indonesia hutang untuk jatuh tempo tahun ini harus dibayar. Itu bagaimana? Belum lagi pokok utangnya, bagaimana mau mencicilnya, ekonomi makin berat, kebijakan-kebijakan kemudian tidak membuat pertumbuhan ekonomi. Orang boleh memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekian, tapi pada kenyataannya kita berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Karena memang kodratnya nanti akan terjadi kesukaran yang besar. Nah, setiap orang memang pasti mengalami masa-masa sulit nantinya. Saat ketika kita merasa sendirian, tak berdaya, bahkan kita kadang-kadang bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Tapi firman Tuhan sekali lagi penyertaannya itu sempurna, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 sekali lagi mengatakan kita agar kita tidak takut menghadapi berbagai tantangan sebab Allah menyertai kita. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dinyatakan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara dengan berbagai tokoh dan juga kesaksian nyata kisah hidup yang bisa kita dengarkan bersama. Hal yang pertama, kenapa penyertaan Tuhan itu disebut sempurna? Dan mengapa kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang? Yang pertama, penyertaan Tuhan itu apa? Tidak pernah gagal. Manusia yang menyertai kita, dia bisa gagal. Niatnya mungkin baik, tolong kita. Dia tetap mendukung kita, dia tetap ada bersama dengan kita. Tapi keterbatasannya membuat kadang-kadang niat baiknya saja tidak cukup membuat dia mampu untuk membuat kita tidak takut. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan dan menyeramkan, maka sama-sama baik kita maupun orang yang menyertai kita mungkin bisa menjadi takut juga. Tetapi Tuhan yang menyertai kita tidak pernah gagal. Ketika Yosua menggantikan Musa sebagai seorang yang pernah menjadi abdi hamba yang menolong Musa dalam berbagai situasi, Yosua melihat betapa sulitnya menghadapi bangsa Israel. Kemudian pemimpin besar yang luar biasa ini, yang tak terbandingkan dengan apapun juga, yang ketetapan-ketetapannya mengikat dan Tuhan mengikatkan diri dengannya. Sehingga itu ada hukum-hukum Taurat, ada hukum Musa yang menjadi sebuah ikatan dalam kaitan dengan Tuhan. Maka seorang tokoh besar seperti ini pada akhirnya menemui waktu yang terakhir, dia sudah meninggal dan kuburannya tidak diketahui, entah diangkat oleh Tuhan, entah mati atau kayak apa, tidak dijelaskan selanjutnya di mana letak kuburannya. Tetapi Yosua dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikannya. Dan Yosua tahu banget betapa sulitnya. Tuanku Musa aja bisa gak berhasil bawa bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Siapakah aku ini? Mungkin dia bisa takut, kecut, dan gak berani. Itu sebabnya berulang kali Tuhan minta kepada Yosua, ya, di dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Seperti aku menyertai Musa, demikian pun aku akan menyertaimu. Cuma sekali lagi, janganlah engkau takut. Janganlah kecut dan tawar hati, melainkan kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk bisa menjadi benar-benar kita itu kuat, kita itu benar teguh tak tergoncangkan, itu tidak mudah. Itu harus dilandasi dengan iman yang kuat banget, yang tak tergoncangkan dengan berbagai situasi apapun, sebuah keyakinan yang mantap, yang tidak akan pernah berubah. Didasari dengan penyertaan Tuhan, itu tidak akan membawa kegagalan. Firman Tuhan tadi katakan, janganlah engkau takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, ujung akhirnya tangan Tuhan kalau memegang kita, maka Dia akan menuntun kita kepada kemenangan. Yosua dipegang oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan menghadapi bangsa yang keras tengkuk, yang memberontak, yang bokamsia tidak tahu terima kasih, yang negatif thinking, berpikirnya kenapa engkau membawa kami ke sini? Apa enggak cukup kuburan di Mesir sehingga engkau mau membinasakan kami di padang gurun ini? Capek hati. Inilah yang akan dihadapi. Dan karena itu kuatkan hati, teguhkan, karena tantangan ke depan tidaklah mudah. Tuhan menyertai setiap langkah Yosua. Dari menghadapi tembok Yeriko yang begitu kokoh, sampai menaklukkan berbagai musuh dari berbagai bangsa di negeri Kanaan itu. Penyertaan Tuhan bukan berarti tanpa tantangan, tetapi jaminan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi. Itu terbukti. Sebab itu sejarah mencatat di dalam Alkitab kisah tentang Yosua, bahkan membukukannya dalam sebuah kitab Yosua secara khusus. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Hudson Taylor. Beliau adalah seorang misionaris yang dipanggil Tuhan untuk melayani di negeri Tiongkok, yang terkenal sebagai negeri komunis pada abad yang ke-19. Ia menghadapi banyak tantangan, ditolak dengan budaya setempat, juga dalam perjalanannya menghadapi kekurangan uang, kekurangan dana, bahkan dia juga kehilangan anak dan istrinya, bahkan dirinya juga mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena banyak hal yang harus dihadapi. Sebagai seorang misionaris, dia harus bisa mampu menyesuaikan diri dengan situasi keadaan di mana ia ada pada waktu itu. Saya ingat saya berkesempatan pergi ke Sumba waktu itu. Untuk pertama kali dalam perjalanan misi pada waktu itu, saya berpikirnya begini, begitu dan sebagainya. Saya pikir nyaman juga, enak ya. Yo di sono kayak begini, di sono kayak gitu. Memang ada tempat-tempat yang enak. Tapi ternyata saya dibawanya bukan tempat yang enak itu gitu loh. Ternyata saya dibawanya ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Yang kalau masyarakatnya di situ, kalau kita lewat berpapasan, itu biasa dia bawa celurit panjang. Dan ternyata banyak sekali di masa-masa lalu terjadi pembunuhan. Orang bisa dicelurit kapan aja. Begitu ya. Karena memang itu senjata deh. Jadi budaya di sana memang boleh pakai celurit. Begitu. Jadi orang bawa celurit itu tidak ditangkap.
saya dibawa kepada desa, naik mobilnya juga naik mobil kol, bak terbuka, kita berpegangan di belakang, melewati gunung, dan gunung juga cukup tinggi, sulit didaki, melewati hutan dan sebagainya. Kemudian ibadahnya di mana? Ya dekat tempat kuburan. Dan ibadah baik di pagi, di sore, kadang KKR di malam hari. Malam hari itu seputar situ kuburan. Kalau kita normal biasa, kita takut di kuburan. Ya kan? Center begitu ya. Tapi itulah yang dihadapi. Makanya ya apa adanya yang ada di situ. Ya puji Tuhan, saya udah berulang kali, saya bisa makan apa aja asal jangan babi. Jadi mereka coba buatkan buat saya makanan yang tidak seperti itu. Jadi saya masih bisa makan lah. Begitu ya, dengan apa yang ada. Nah, itu sih masih sedikit artinya. Kalau saya berempati dengan situasi yang dihadapi oleh Hudson Taylor, dia tentu jauh lebih berat. Di negara yang penuh tantangan kayak begini, tidak mendukung dia dan sebagainya, bahkan sudah terbukti anak istrinya mati dalam perjalanan ini, kemudian dia sendiri mengalami berbagai penyakit. Penyakit apa aja yang dialamin? Itu hepatitis yang mengancam nyawa. Dia menderita hepatitis yang cukup serius dan situasi itu membuat dia harus kembali ke London pada tahun 1860. Jadi buat dia harus kembali ke negerinya. Berat, gak mudah. Juga gak cuma itu, dia juga pernah setelah itu mengalami malaria. Beberapa kali terkena malaria di daerah tropis, tentunya malaria itu adalah penyakit akrab yang akan menimpa orang-orang yang ada di sekitar sana. Dia juga pola makannya berantakan, makan dengan apa yang ada di sana, sehingga seringkali juga mengalami gangguan pencernaan. Ya, bisa diare dan lain sebagainya. Nah, bahkan di akhir kehidupan menjelang dia meninggal, pada tahun-tahun terakhir hidupnya, dia juga mengalami beberapa kali stroke. Serangan stroke menimpa dia yang sampai pada akhirnya sekitar tahun 1905 dia pun meninggal dalam situasi yang penyakit seperti. Tapi di dalam dia menghadapi situasi yang berat, dia nggak pernah mundur untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya kalau kita dihadapkan dengan situasi kayak gitu, mungkin kita sudah bilang dulu, sorry ya, dan akhirnya kita harus belajar untuk memaklumi. Kondisi aku tidak pernah bisa mendukung aku bisa lebih lagi. Tapi situasi yang dihadapi orang ini, tokoh nyata di masa lalu, itu sungguh luar biasa. Bahkan ia tak gentar menghadapi banyak ancaman. Ia berhasil mendirikan China Island Mission, satu misi pulau Cina yang membawa akhirnya terobosan Injil di negeri Cina itu ke berbagai daerah. Sehingga akhirnya banyak orang Cina dengan penduduk terbesar di dunia bisa mendengar Injil. Dan ternyata pelayanan itu berdampak luar biasa yang membuat orang Cina yang terbesar penduduknya itu akhirnya pernah mendengar tentang Yesus. Itu bukan hal yang mudah. Maka kita bisa belajar dari sini seperti Yosua dipanggil Tuhan dengan tugas yang begitu berat. Hudson Taylor juga demikian, tapi dia tetap percaya ada Tuhan yang menyertai dia. Dan penyertanya gak pernah gagal, apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Kenapa? Sekalipun belum tuntas kelihatan secara menyeluruh, tapi apa yang sudah dia rintis yang bisa dia lakukan, itu menjadi cikal bakal perkembangan kekristenan di negeri Cina pada waktu itu. Demikian pun juga Yosua akhirnya berhasil membuat generasi baru. Sesudah generasi yang berkeluh kesah itu tidak diizinkan Tuhan masuk, akhirnya dengan tokoh Yosua ini yang menguatkan hati menghadapi bangsa yang tegak tengkuk, berhasil masuk ke negeri perjanjian, menerima warisan yang Tuhan berikan, dan hidup sebagai umat Tuhan yang melihat bahwa rencana karya Tuhan dan janji-janji Tuhan itu terbukti ya dan amin. Nah bagi saya dan saudara,
Ada banyak perjalanan kita ke depan yang masih akan kita tempuh. Ada banyak harapan dan cita-cita yang ingin kita raih yang sekarang belum kita dapatkan. Ada banyak hal yang demikian. Kuatkan dan teguhkan hati. Karena maju tak gentar, maka akan membuat kita tetap teguh, maju terus. Kita percaya penyertaan Tuhan yang sempurna nggak buat kita gagal kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, apapun itu. Ya, apapun itu. Situasi ke depan akan kita hadapi, tapi mari iman kita kuatkan di hadapan Tuhan. Yakinkan Tuhan ada bersama dengan kita, dan itu yang kita butuhkan. Asal Tuhan ada bersama dengan kita. Penyertaannya buat Yusuf berhasil, bukan? Betul nggak? Karena Tuhan menyertai katanya. Maka Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil dan beruntung. Kalau Tuhan menyertai saya, kalau Tuhan menyertai saudara, maka apa yang kita buat, dibuat Tuhan bukan oleh kita, itu berhasil, perjalanan hidup kita beruntung. Kita akan bisa melihat rencana Tuhan yang selalu indah buat setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, penyertaan Tuhan sempurna itu, bahwa penyertaan yang sempurna itu nyata loh di tengah penderitaan. Ada banyak bukti sejarah yang menyatakan demikian, seperti contoh dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-25. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam kitab Daniel secara khusus ada Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Daniel sendiri. 3 tokoh pertama ditampilkan itu menghadapi ancaman oleh raja. Sebagai orang-orang Israel buangan, ini sebenarnya dia ada dalam perbudakan. Kebebasannya dirampas dan dia harus mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan keinginan sang penjajah. Indonesia pernah mengalami demikian. Kita berulang kali dijajah dan kita harus bekerja, melakukan segala sesuatu menurut apa yang diinginkan oleh si penjajah itu. Sadrak, Mesak, Abednego, tapi berani dia untuk tetap teguh dalam iman, menolak untuk menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar, karena dia berkeyakinan bahwa cuma ada Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang benar satu-satunya. Dan tidak patut kita menyembah yang lain. Tapi dalam hidup kita, memang kita tidak dipertentangkan dengan situasi menyembah dalam bentuk patung-patungan. Tetapi ada ilah-ilah lain dalam hidup kita yang bisa menyeret membuat kita menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kekristenan kita ini ditantang untuk benar-benar kuat iman, agar kita tidak mengutamakan, tidak menggantikan prioritas Tuhan di atas segala-galanya. Allah tidak pernah perlu diperhadapkan dan dipertentangan pelayanan-pelayanan kita dengan keluarga. Keluarga bagi Tuhan penting, tapi bukan berarti demi keluarga pelayanan dikorbankan. Harusnya keluarga mendukung untuk Tuhan punya pekerjaan. Ini yang sebenarnya. Demikian pun juga Tuhan ingin kita bekerja. Tidak perlu kita pertentangan antara pekerjaan dengan pelayanan. Tentu kita harus sisi lain mengerjakan tugas kita. Sisi lain Tuhan ingin kita melakukan juga untuk Tuhan. Karena hidup itu harus ada keseimbangan antara buat kepentingan kita dan kepentingan Tuhan. Allah gak pernah serakah. Karena pada dasarnya dia menginginkan yang terbaik buat hidup kita. Tapi bagaimana kita memanage, mengatur, mengelola waktu yang diberikan sama setiap orang. Kemampuan yang diberikan cukup untuk buat kita, untuk survive hidup ini, untuk diri kita dan keluarga kita, tapi juga untuk melakukannya bagi kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari. Kita tidak boleh ribut karena hal-hal yang seperti itu. Tapi mari kita sama-sama mengerjakannya demi kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan menyertai apapun juga, penyertanya nyata di tengah penderitaan apapun yang akan kita hadapi. Gak perlu takut.
Artinya memang harus ada harga yang harus kita bayar untuk Tuhan. Tapi harga yang harus kita bayar itu tidak akan membuat kita menjadi rugi. Sadrak, Mesak, Abednego membayar harga itu. Dia harus menghadapi ancaman. Dihukum, dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Luar biasa, berkali lipat ganda. Panas yang dipanaskannya. Tapi terbukti penyertaan Tuhan nyata karena kesaksian Alkitab. Raja melihat ada sosok orang yang seperti dewa di tengah-tengah Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian itu. Aku melihat seseorang seperti dewa, katanya. Bingung kenapa demikian. Kemudian orang ini tidak terbakar. Iman yang kokoh tidak membuat ia hangus dalam situasi yang dia hadapi. Ada pembelaan yang nyata dari Tuhan di situasi yang dimana kita diperhadapkan untuk di pertentangan antara Tuhan dan situasi yang kita hadapi. Tuhan tidak selalu menjauhkan kita dari masalah, tetapi Dia akan tetap berjanji berjalan bersama kita di dalamnya. Dia pegang dengan tangan kanannya yang membawa. Saya pernah sampaikan kenapa pakai tangan kanan bukan tangan kiri. Bedanya di mana? Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan makna dari tangan kanan, bukan tangan kiri. Ayo, ada yang tahu? Kalau enggak saya singgung ini sebentar, mengambil waktu. Semoga bisa cepat. Kenapa dengan tangan kanan? Kenapa tangan kanan? Ingat, umur panjang ada di tangan kanan apa tangan kiri? Umur panjang ada di tangan kanannya. Jadi kalau kita dipegang dengan tangan kanan, umur kita tenang aja. Orang mau jahatin kita, tenang. Orang mau ngambil nyawa kita, tenang. Kalau Tuhan pegang dengan tangan kanannya, di tangan kanannya ada panjang umur. Apa lagi? Kita lebih kuat kiri apa kanan? Berarti di tangan kanannya ada kekuatan. Firman Allah dalam Yesaya 62 ayat 8 bagian A berkata gini, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Jadi tangan kanan Tuhan ada kekuatan Dia. Kenapa di tangan kanan? Karena di tangan kanan ada keselamatan. Mazmur pasal 98 ayat 1 bagian B berkata begini, keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Jadi di tangan kanan Tuhan yang memegang kita, Dia menjamin keselamatan kita. Dan kenapa di tangan kanannya? Di tangan kanannya tadi dikatakan Yesaya 41 ayat 10 akan membawa kita kepada kemenangan. Ada kemenangan. Mazmur pasal yang ke-20 ayat 7 berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi tangan kanannya akan membawa kita kepada Allah yang berjanji nggak perlu takut sebab Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan kanannya buat kita panjang umur, tangan kanannya ada kekuatan Tuhan yang akan membela kita, tangan kanannya akan membawa kita kepada keselamatan dan kemenangan hidup. Nah, selain nyata di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ketika Daniel dijebloskan kepada lubang singa, juga ada Tuhan yang menyertai, yang mengkatup singa-singa yang ganas itu. Tapi juga ada tokoh yang bernama, mungkin kita pernah dengar ini. Ini ya baru saya pencet ya. Oke, nih siapa tuh?
Ketutup ya, Corrie ten Boom. Seorang wanita Kristen asal Belanda. Si Corrie ten Boom ini ya bersama dengan keluarganya membantu menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi pada waktu itu selama Perang Dunia yang kedua. Nah, akibat perbuatannya itu ia dan keluarganya ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Di kamp itu dia mengalami banyak penderitaan yang luar biasa, dianiaya, disiksa dan sebagainya. Bahkan dia sempat kehilangan keluarga perempuannya. Saudara perempuannya juga nyaris sudah mati. Dan dia menyaksikan banyak kekejaman yang dilakukan oleh Nazi pada waktu itu. Ya, kejam sekali. Apalagi orang Yahudi dihabisin semua. Namun di tengah penderitaan itu, ia tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang katanya bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai, ternyata betul dia bisa buat jalan sehingga akhirnya dengan berbagai cara Alkitab bisa diselundupkan untuk masuk ke negeri waktu itu ya, ke kamp konsentrasi yang sangat ketat penjagaannya. Kemudian dengan kitab-kitab yang dimasukkan itu dia coba menguatkan, bagikan kepada orang-orang yang dalam tahanan tadi. Ya. Kemudian pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, Allah yang menyertainya sampai akhir ceritanya tentang Corrie ten Boom ini, dia berhasil dibebaskan dan ia tetap bisa melayani di berbagai negara dan mengajarkan tentang kasih serta pengampunan. Kenapa? Karena nggak mudah ketika kita menghadapi kehidupan yang begitu pahit untuk bisa mengampuni. Terutama juga kepada orang yang pernah menyakitinya. Orang-orang yang pernah menyiksa hidupnya, orang-orang yang pernah merenggut nyawa saudara perempuannya. Dia tidak membiarkan kebencian, ya, akar pahit di dalam dirinya tumbuh, tetapi dia dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu diimpartasi kepada orang-orang yang mengalami luka batin. Kemudian dia menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa karena Allah menyertai dan membela dia. Tuhan memang selalu tidak mencegah penderitaan dalam hidup kita. Tetapi dia tetap akan menyertai dan penyertaannya nyata ketika kita ada dalam penderitaan apapun juga. Bukan karena kita yang konyol menderita, tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan harga yang mahal untuk dan demi Tuhan, maka kita percaya ada pembelaan Tuhan dalam setiap hidup orang-orang yang tetap percaya kepada Dia. Gak perlu takut, gak perlu ragu, sebab Tuhan akan pasti menolong kita. Dan yang terakhir adalah penyertaan Tuhan. Ini semua gambar-gambar yang dibuat itu memiliki makna sebenarnya, tapi saya nggak sempat untuk menjelaskan gambar-gambar tersebut. Karena gambar-gambar yang ada dibuat dengan sebuah perintah promnya supaya ini menggambarkan ini mengilustrasikan ini. Nah, yang ketiga tentu adalah seperti ini, penyertaan Tuhan itu memberi kekuatan dalam kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Kita bukan orang sempurna. Ada situasi-situasi di mana kita bisa lemah. Pendeta hamba Tuhan sehebat apapun juga, dia bukan orang yang selalu kuat. Baterai handphone secanggih apapun, kita bisa menurun kekuatannya. Bahkan kadang-kadang di situasi tertentu kita lowbat. Kita merasa, aduh kayaknya gak kuat lagi. Aku merasa sendirian. Siapa yang gak bisa melihat tokoh yang luar biasa, yaitu yang diwakilkan dengan namanya Elia, betul ya? Elia kan? Betul gak? Elia itu luar biasa. Dia baru mengalahkan sekian banyak ratus itu nabi-nabi Baal. Tapi dia takut dengan perempuan. Ancaman seorang wanita. Dan dari situ dia kemudian lemah. Dia ngambek sama Tuhan dan pengen bunuh diri aja, matilah udah. Ngapain lagi kayak gini? Kenapa orang gak menghargai saya? Kenapa orang gak berterima kasih sama saya? Kenapa saya sudah begini, korban begitu dan sebagainya. Tapi orang tidak juga berterima kasih sama saya. Bahkan dia mau jahat sama saya. Dia mau bunuh saya. Capek. Udahlah, gua gak mau lagi dah. Udahlah mending lah. Apalagi jadi hamba Tuhan. Udahlah kayak gini, udahlah. Setan banyak ngebisikin. Udahlah.
Apa untungnya kamu begini? Apa untungnya kamu begitu? Nah, masih ada banyak hal yang lain. Rasul Paulus itu luar biasa loh. Luar biasa. Doa-doanya selalu dikabulkan Tuhan. Katanya sapu tangannya Rasul Paulus saja. Orang yang kesentuh satu sapu tangannya itu mujizat terjadi, orang-orang itu sembuh loh. Itu luar biasa. Tapi memang setiap orang gak ada yang sempurna. Kenapa kita ada duri dalam daging ditaruh dalam setiap kehidupan kita? Supaya kita bergantung sama Tuhan. Mungkin dalam setiap kita ada aja titik lemahnya. Yang inilah yang bisa ngerongrong kita. Yang inilah yang bisa buat hati kita selalu menderita. Yang inilah begini, yang itulah begitu. Kenapa dia kayaknya orang itu begitu enak ya, kita begini ya. Kadang-kadang kita melihat orang kayak begitu kan. Setiap orang sebenarnya ada titik lemahnya kok. Gak ada yang sempurna. Jadi realistis saja. Kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sempurna. Jadi gak perlu kecewa. Malaikat aja kadang-kadang kita bilang, aku kan bukan malaikat. Malaikat aja bisa jatuh tuh, betul gak? Malaikat aja yang sudah hebat aja bisa jatuh loh. Jatuh. Itu Lucifer itu, kalau orang Indonesia kan lucu, konyol. Setan kuntilanak digambarkan dengan hal yang menyeramkan, betul gak? Padahal katanya, Alkitab menyaksikan, itu iblis itu siapa? Malaikatnya Lucifer kan? Malaikat kan? Malaikat kan? Kita taunya cuma Lucifer, padahal ada lagi loh iblis-iblis yang lain. Nanti satu ketika saya paparkan. Dari kacamata firman. Kalau kita bicara tentang roh. Lucifer itu malaikat yang paling cantik. Kalau dia seperti perempuan ya dia paling cantik. Kalau seperti laki-laki dia paling ganteng. Kemolekannya luar biasa. Jadi setan yang digambarkan sama film-film di Indonesia itu jauh berbeda. Kalau setan tampilnya menyeramkan gak laku dia. Tapi justru setan itu tampil yang begitu luar biasa. Katanya ya bisa seperti malaikat terang. Itulah setan, dia strateginya menipu, mengelabui kita. Siasatnya luar biasa. Ngadepin setan itu susah banget. Itu bukan gampang. Lebih gampang, ya kita ini lebih gampang lah. Masih terbatas, kita kelihatan. Gak bisa menghilang. Tapi setan itu roh. Itu musuh kita katanya. Itu yang kita hadapi. Rasul Paulus juga bisa menghadapi situasi yang berat waktu itu. Dikatakan ada duri dalam daging dalam dirinya. Sesuatu yang membuat dia jadi lemah. Tapi itu ada malaikat Tuhan yang menopang dia sebenarnya. Wibawa ilahi. Ya. Gambar ini menunjukkan sosok malaikat yang lebih kuat dan berwibawa. Berdiri secara protektif melindungi dia di belakang Rasul Paulus. Melambangkan ada kasih karunia Tuhan yang berlaku dan kekuatan Tuhan yang menopang hidupnya. Sehingga Tuhan berkata ketika Rasul Paulus berdoa, Tuhan angkat duri dalam dagingku. Sembuhkan aku dari sakit yang aku derita. Sekali berdoa gak dijawab. 2 kali berdoa gak dijawab. 3 kali berdoa tidak dijawab. Tahulah sudah. Maka Tuhan bicara. Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku akan sempurna. Kalau engkau sempurna, kuat dan sebagainya, engkau bisa tergoda dan jatuh. Karena kuatmu, hebatmu dan sebagainya. Karena betapa luar biasa dampak Rasul Paulus, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Bayangan Petrus luar biasa. Ya, orang yang kena bayangan Petrus, yang sakit apapun juga bisa sembuh. Kuasa Tuhan begitu luar biasa, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tantangan buat orang yang makin besar, sukses sama hamba Tuhan. Itu digocohnya banyak itu sama iblis. Itu jadi sasaran tembak iblis. Untuk dijatuhkan. Semakin kita ada di atas, anginnya semakin kencang.
potensi jatuh makin tinggi, makin besar. Kalau kita kecil-kecil doang ya cemen, iblis nggak tertarik. Ini cuma buat orang terpengaruh, cuma 5 orang ngikut dia. Tapi kalau sampai jutaan orang ngikut dia, ini sekali gue babat habis jutaan orang kena. Ketika orang mulai mengidolakan hamba Tuhannya dikocok, habis semua. Yang harus tetap jadi idola kita adalah Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, dan selamanya tak terganti. Cuma dia yang sempurna. Cari yang sempurna dari siapapun juga nggak ada. Capek. Ya. Jadi kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Allah ingin kita terus bergerak. Tuhan senang ketika kita menggantungkan segalanya, menaruh harap dan mengandalkan Dia. Jangan andalkan otak kita, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan cara-cara kita. Percayakan sama Tuhan semuanya. Yang bisa kita lakukan cuma terbatas, tapi yang Tuhan bisa lakukan tak terbatas. Itu sebabnya dia berkata, orang yang jahat jangan balas dengan kejahatan. Karena pembalasan itu adalah hak aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kamu tenang aja, tenang, santai. Gak usah pusing. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu bagaikan menaruh bara di kepalanya. Jika engkau berbuat baik. Orang tampar pipi kirimu. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu zaman dulu. Tapi sekarang kata Yesus, yang tampar kiri, kasih pipi kanan, jangan balas. Lebih berat kok, ya kan? Lebih berat. Kita jadi Kristen itu dituntut lebih jika hidup keagamaanmu secara beragama tidak lebih benar dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat, engkau gak masuk surga. Jangan pikir gampang masuk surga. Kalau cara hidup agama kita tidak lebih benar, tidak lebih baik. Kalau kita tidak lebih baik dari orang dunia, gak masuk surga. Jangan pikir lu masuk surga, ditipu. Seorang tokoh, Joni Eareckson Tada, seorang perempuan ya, mengalami kecelakaan saat remaja yang membuat dia lumpuh dari leher ke bawah. Itu berat sekali. Berat. Tapi setelah dia beranjak dewasa pun, dia mengalami kanker payudara. Dan itu mengancam nyawanya. Awalnya ia merasa putus asa, kemudian normal lah mempertanyakan Tuhan, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, dan sebagainya. Tetapi akhirnya ia menemukan makna baru dalam situasi keadaan yang dia hadapi. Ternyata di dalam kelemahan, Allah datang dengan kasih untuk memberikan kekuatan. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan memberikan kekuatan dalam kelemahan setiap orang. Baik kelemahan yang dihadapi Rasul Paulus, kelemahan yang dihadapi Joni Eareckson Tada. Jadi meskipun terbatas secara fisik, Tuhan menyertai dia dan memampukannya untuk berkarya. Dengan kelumpuhan yang ada, dia belajar melukis dengan mulutnya. Itu enggak mudah buat kita. Kadang kita dikasih fisik sempurna, bahkan yang wanita cantik, yang laki-laki ganteng. Kita masih saja ribut. Bokamsia enggak terima kasih sama Tuhan, enggak bersyukur. Tadi pujian kita mengajak kita untuk tetap percaya sama Tuhan, Dia menyertai kita, dan kita melatih diri untuk bersyukur sama Tuhan. Dengan dia mengalami makna yang baru, mengerti, oh kenapa Tuhan izinkan semua ini ia harus hadapi dan alami. Akhirnya dia mulai berdamai dengan dirinya. Sekali lagi, banyak orang gak bisa berdamai dengan dirinya. Orang yang gak berdamai dengan dirinya akan memberontak dengan situasi yang dia hadapi. Kemudian mulai menyalahkan situasi. Mulai menyalahkan orang lain. Padahal masalahnya di dalam diri. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri,
dia adalah orang yang bermasalah dan selalu bikin masalah. Jadi berdamailah dengan diri sendiri, bukan cuma dengan orang lain. Nggak usah pertanyakan kenapa begini, kenapa komplain begini, kenapa begitu. Terima kasih, aku percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Dan Kau akan berikan aku kekuatan. Karena itu Rasul Paulus yang pernah mengalami 3 kali berdoa nggak didengar. Padahal doanya itu luar biasa. Dan tetap Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Tapi dari situ Tuhan berikan kekuatan. Maka ada hamba Tuhan yang berkata, dan itu jadi rema buat saya. Los, kalau lu doa atas sakit apapun, lu udah doa 3 kali, tapi Tuhan gak sembuhkan lu, udah. Lu jangan ngotot. Tempuh cara lain, lu berobatnya ke dokter, usaha yang lain. Betul ya? Karena Tuhan juga bisa pakai dokter, betul? Jangan konyol matinya iman. Gua gak mau ke dokter, pokoknya Tuhan pasti sembuhkan. Ada orang yang kayak gitu. Teman saya, pendeta, gembala yang istrinya lagi itu perempuan nih, khotbah. Ya, pernah kan? Yang terakhir, Ibu Jen, pendeta Jen, kan? Itu suaminya kenal baik sama saya. Ngalami kanker, sampai bernanah. Kenapa sampai segitu parahnya? Awalnya enggak. Dia ngotot dengan imannya. Tuhan, aku gak mau berobat. Suruh operasi ini segala macam, aku gak mau. Tuhan pasti sembuhkan. Udah lu doa berapa kali? Ya sudahlah, usaha. Kita dorong, tapi dia tetap gak mau. Belakangan di situasi memburuk, baru dia mau ke dokter berobat. Sudah terlambat stadium 4. Yang ada kita, imannya kuat. Kita yang datang besuk dia, malah dia yang kuatkan kita. Bukan dia minta kekuatan. Itu luar biasa pokoknya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi sayang, hidupnya harus meninggal dengan situasi karena dia salah awalnya. Ya, berdamai. Johnny bisa berdamai dengan dirinya. Kalau enggak, stroke-nya enggak dihadapi kayak gini. Ya, kanker payudara. Oh, berat men. Tapi ia mampu mengatasi situasi yang ada sampai akhirnya ia berhasil mendirikan yayasan bagi penyandang disabilitas karena dia bisa berempati dengan situasi yang dia pernah alami. Kemudian membagi pesan tentang kasih Tuhan dan pemulihan dalam Kristus. Wah, Johnny berkata, terkadang Tuhan mengizinkan apa yang sebenarnya dia benci, dia gak kepengen begini buat kita susah menderita. Tapi dia ingin itu lakukan untuk mencapai kita yang dikasihinya. Kadang kita ibaratnya orang perumpamannya, kalau lu di baik-baik gak bisa, kadang-kadang orang yang dari atas itu perlu lempar batu buat kamu biar enggak, betul gak? Tapi jangan itu yang jadi pilihan kita. Udah mendingan baik-baik aja sama Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan kemplang kita dengan cara yang lebih keras. Baru kita enggak. Sadar aja sejak awal. Ya. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah seperti Paulus yang mengalami duri dalam daging, Tuhan menyatakan kuasanya dalam kelemahan kita kok. Tuhan bisa memakai keterbatasan kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nick Vujicic juga sama mengalami itu. Dia pernah putus asa dan mau bunuh diri. Tapi ketika dia menemukan Tuhan dalam hidupnya, ada makna yang berarti. Kita sudah jadi Kristen. Berapa lama kita jadi Kristen? Tapi kalau hidup kita tetap tidak berubah. Kita jadi orang percaya lama. Tapi ternyata tidak lebih baik dengan orang percaya baru. Orang yang mau merespon dengan Tuhan. Kita tidak akan bertumbuh dalam Tuhan. Dan ketika kita berhadapan dengan tantangan situasi berat, disitulah kita diuji. Apa memang kita benar-benar seperti Kolose 2 ayat 7 sudah berakar, dibangun di atas Dia, dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Yang keluar bukan kata-kata yang bikin kita ribut melulu. Iblis menghilangkan damai sejahtera. Tidak ada dari Tuhan yang menghilangkan damai sejahtera. Jika dalam hidupmu tidak ada damai sejahtera, iblis sedang
ada menjadi singa yang mengaum-ngaum untuk menjadikan engkau mangsanya. Karena itu lebih baik kita ngalah satu dengan lain sebagai sama. Jangan biarkan dia menang. Amin. Kita bukan lawan, tapi iblis lawan kita. Amin. Kita hadapi dengan iman yang kokoh, percaya penyertaannya sempurna. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bangkit diri. Kita akan lagu pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami, Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu selalu bersama, rasakan keindahan
pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami betul-betul Tuhan menginginkan penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan dalam penyertaan-Mu buat kami gak pernah gagal Tuhan. Dalam penyertaan-Mu buat kami Tuhan, kami tidak takut dalam situasi apapun. Karena Engkau yang berikan kekuatan buat setiap kami Bapa. Engkau yang berikan jalan keluar Tuhan, meskipun kami sulit menghadapi hal-hal yang begitu besarnya Tuhan, permasalahan hidup. Tapi penyertaan-Mu Tuhan membuat kami mampu Tuhan. Amen. Untuk menghadapi dalam situasi apapun. Dalam pernyataan-Mu Tuhan, mungkin kami sedang sakit saat ini. Tidak mengalami apapun kesembuhan, belum kami terima. Namun kami tahu pasti Tuhan, kami bisa kuat dalam menghadapi itu semua. Karena pada akhirnya, dalam kekuatan kami beriman kepadamu Yesus, Engkau pasti menyembuhkan kami Tuhan. Engkau pasti memulihkan kami Tuhan. Sehingga penyempurnaan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan, itu berasal daripadamu Yesus. Jauhkan kami Tuhan dari segala kesombongan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mampu. Tanpa Engkau menyertai kami, itu semua sia-sia. Itu semua semu Tuhan. Kami mau Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami. Khususnya jemaat GBI di tempat ini Yesus. Hidup dalam kesempurnaan di dalam Engkau. Sehingga ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan atau apapun Tuhan. Supaya setiap kami berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena kami tahu Tuhan, tangan kanan Allah selalu memegang tangan kami dan memberikan kami kekuatan dari waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Paulus Tuhan yang selalu Tuhan boleh memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan buat setiap kami. Kami diajar dan belajar terus Tuhan, untuk terus disingkapkan segala hal-hal yang terselubung, yang kami belum mengerti Tuhan akan firman Allah. Tuhan singkapkan lewat kebenaran firman Tuhan yang Pak Paulus boleh ceritakan buat kami, boleh beritakan buat kami. Sehingga semakin hari kami semakin kuat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Kau semakin menguatkan dan menumbuhkan iman kami senantiasa. Apapun itu yang kami hadapi, kami tetap kuat. Kami tetap kuat dan kami tetap teguh di dalam Engkau. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat keteguhan iman kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian, syukur dan doa kami kepadamu. Mari semua kita katakan amin.